Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami kitabih wa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum ala salasi khisalin, hubbi nabiyikum wa ahli baitihi wa qiraatul Qur'an. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa sabirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Saudara Ahmad yang memberikan waktu dan kesempatan untuk sekadar memberikan tausiah sedikit dalam rangka kesempatan kita ekstrakurikuler untuk kegiatan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita laksanakan setiap bulan satu kali. Karena waktunya terbatas, sedikit kita mengambil hikmahnya daripada peringatan Maulid Rasul dan segala kegiatan yang kita adakan dalam kegiatan untuk peringatan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi begini, kurang lebih bahasanya bahasa santri mungkin tahu saja sudah, tetapi bahasa yang dimaksud adalah seorang tua atau seorang wali bertanggung jawab membimbing anaknya dengan tiga aspek. Pertama, sesuai dengan hadis tadi, adibu auladakum ala salasi khisalin, didiklah anak kalian dengan tiga aja. Pesan Rasulullah tiga. Pertama, hubbi nabiyikum, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukti kita cinta sesuai dengan kata penjaga kata hadis, menurut hadis tunah sidqul mahabbati ala salasati asya'a. Bukti kita cinta kepada Rasulullah yang benar itu tiga. Pertama, ayah tara kalam habibihi ala kalami ghairihi, dia akan memilih berkomunikasi, bertatap muka, berhadap kepada kekasihnya daripada yang lainnya. Jadi bukti kita kecintaan kita insya Allah dapat kita laksanakan setiap bulan pembinaan kaderisasi untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mencintai Rasulullah, caranya kita mengikut. Caranya tadi sidqul mahabbah. Pertama, memilih. Jadi ada kegiatan Maulid walaupun ribut sebulan sekali, insya Allah datang. Insya Allah datang, kita sebarkan supaya melatih mencintai kepada Rasulullah. Yang kedua, wa ahli baitihi, kemudian ahli keluarga Nabi itu, sahabat-sahabat Nabi, keluarga Nabi, habaib itu wajib kita hormati, wajib kita cintai dan wajib kita hormati, walaupun secara lahiriah pekerjaannya bertentangan dengan syariat, tetapi wajib nasabnya kita hormati. Kelakuannya aja yang kada boleh kita ikuti. Kelakuan habaib andai kata ada yang menyimpang, maka wajib kita hormati, kada boleh kita ganggu. Apapun dia melanggar syariat Islam, kita kada boleh menyakiti, menyinggung perasaan habaib itu kada boleh, itu wajib hukumnya. Kemudian juga yang ketiga, wa qiraatul Quran, membaca wajib atau dicintai membaca Al-Quran. Jadi jangan, nah khususnya anak-anak generasi yang akan datang, 10 tahun akan datang, kalian jadi orang tua seberataan. Senang kalau abah mama ikam karena buli ke kampung, mama meninggal membaca Yasin, umpat ke kuburan, umpat menyembahyangkan. Namun abah meninggal umpat memandiakan, itu sesuatu kewajiban kita generasi mencintai Rasulullah. Jadi caranya mencintai bukan sekadar muji, tetapi harus mengikuti qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi cinta kepada Allah pasti mengikut kelawan Rasulullah.
Jadi anjuran-anjuran Rasulullah, bimbingan-bimbingan Rasulullah nang di dalam kitab-kitab Maulid itu semuanya. Walaupun di dalam Maulid Atiba itu tiap hari kita mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk mencintai Rasulullah, berkorban untuk perjuangan Rasulullah, itu tidak akan terbalas. Hukumnya wajib walaupun jahirnya banyak, jahirnya sunat, tapi hakikatnya wajib karena Rasulullah itu adalah yang perantara nikmat kita. Nah, walaupun Rasulullah kada pernah berucap minta pengati, Rasulullah itu kada pernah berucap minta pengati, tetapi kita wajib menghormati orang yang kita dengan perantaran beliau kita mendapat rahmat. Begitu juga jambatannya menghormati Rasulullah, menghormati perguruan, menghormati kuitan, jangan sampai lamun toha kena sugih kuitan jadi pembantu. Belainya sugih inya jadi raja, kuitan jadi pembantu. Sebaliknya belainya mamanya sugih inya jadi raja. Nah, maaf dong kuitan. Jadi jangan sampai, insya Allah anak-anak sekalian ini, generasi penerus perjuangan Rasulullah itu akan menjadi penghuni surga, karena sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahya sunnati faqannama ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mengikuti jejak langkah aku, kelakuan Rasulullah kayak pahlawan kuitan. Pernahlah, memang tidak pernah Rasulullah menjawab lawan kuitan itu ada, karena secara ilmiah kuitan Rasulullah sudah meninggal, tetapi karena khuluquhul Quran wa syimatul ghufran, buka di Al-Quran, akhlak sidin itu adalah cerminan gambaran di Al-Quran itu adalah akhlak Rasulullah. Jadi jangan sampai anak-anak sekalian ini, khususnya Darussalam ini, kada jadi generasi penerus pencinta Rasulullah. Jangan tabaliknya sudah kuliah lalu memandangkan orang cinta kepada Rasulullah dipandangkan pencinta bid'ah, lalu membuat narasi jutaan umat yang pencinta bid'ahnya. Nah, jangan sampai jadi dang dicitak dari warga NU ini, jangan sampai ada yang keluar kini sampai kuliah S3 lalu perguruan dimusuhi, kuitan kada dihargai, karena sama aja jam martabatnya. Dan sampai akhlak kita jalanakan, kan syarat menuntut ilmu sudah kita tahu. Jadi akhlak nah panah digawe Rasulullah itu yang kita contoh. Jangan terlalu molok jadi itu ini ikutan kita adalah Rasulullah, karena sudah cukup. Nah, kesimpulannya pertama kita harus mencintai Rasulullah. Jadi bukti kita cinta, bukti akan ujar Rabi'atul Adawiyah itu. Nah, kesimpulan Rabi'atul Adawiyah, mengaku cinta dengan seseorang. Lau kana hubbuka sadikan la ta'tahu innal muhibba lima yuhibbu muti'u. Jikalau cinta kita itu bujur lawan Rasulullah, bujur la ta'tahu, niscaya ikam menuruti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lau kana hubbuka sadikan la ta'tahu innal muhibba lil muhibbi yuti'u. Moti'u, bahwasanya orang yang mencintai bagi yang dicintai menurut. Jadi apa ujar pesan Rasulullah lawan kita lewat guru-guru itu yang disampaikan oleh mubalik itu disampaikan kepada kita, kita amalkan satu persatu, sedikit demi sedikit, walaupun kita kada samuan mencontoh. Nah, jadi kita kada wajib juga mencontoh segi pakaian, kada wajib, tapi hukumnya sunat di dalam undang-undang hukum itu. Nah, ada yang wajib kita ikuti Rasulullah, ada yang sunat, ada juga yang kada boleh. Ada kalau yang kada boleh itu adalah kawin lebih daripada 4, itu kada boleh diikuti, itu khasais Rasulullah. Kenapa semua perbuatan Rasulullah wajib diikutnya? Kenapa masih ada yang kada boleh? Nah, itu khasais. Jadi khasais itu kada boleh diikut, khusus Rasulullah saja. Ada perintah yang khusus bagi Rasulullah, ada perintah yang untuk istri Rasulullah, dan juga bagi umum. Ada yang khusus bagi istri Rasulullah, ada.
yang khusus bagi Rasulullah ada. Jadi apa saja perbuatan yang sesuai dengan hukum-hukum Islam, walaupun Rasulullah kada sempat menggawi karena sibuk waktu bakalahi aja bari. Jadi jangan sampai kita terbawa dengan di majalah-majalah atau di Google. Hukum memperingati Maulid apa dia ditanyakan bid'ah, sepakat para ulama hukumnya bid'ah aja. Jangan diikuti. Memang bid'ah itu di dalam kitab malam yuhad bi ahdi Rasulullah itu hukumnya bid'ah. Nah, hukumnya bid'ah malam yuhad bi ahdi Rasulullah. Barang yang kada pernah digawi di zaman Rasulullah. Tetapi dalam ilmu fikih bid'ah itu menurut usul hadis dan usul fikih ada 5. Pertama bid'ah wajib seperti kita mendirikan sekolahan. Coba buka sejarah adalah zaman Rasulullah sekolahan. Nah, yang kedua kita bid'ah sunat gawian-gawian yang kada ada zaman Rasulullah tapi sunat hukumnya kada apa-apa digawi seperti sembahyang tarawih 20 rakaat itu kada apa-apa bid'ah yang dibawa oleh Khalifah Umar. Jadi jangan terpengaruh kena bayar lulus di sini keluar mengambil istighah sekalinya Masya Allah. Jadi karena kita harus 10 tahun kena keberatan jadi orang Tuhan. Lamun jadi orang Tuhan kayak apa memimpin bangsa lamun ditinggalkan ajaran Islam. Nah, ujar Rabi'atul Adawiyah tadi hada la umri fil kiasi badiu lamun bapada cinta lamun kada menurut lo nang disayanginya baca na SMS-an itu I love you isin jawabannya menjawab langsung bapak ya bunyi langsung. Nah langsung menjawab kayak itu juga kita bukti kita cinta hakun datang kemudian hakun mandangan sayang ketimbang lagu-lagu yang kada jelas itu. Nah yang ketiga adalah hakun kedudukan kada gelisah di maulidan 2 jam bukan ceramah ada apa-apa. Buktinya cinta lamunnya kada bukti cintanya maka nah kada asli kada bujur umat Nabi Muhammad. Nabi berucap tukul ummati yadkhulunal jannah illa man aba, sabarataan kalian masuk surga kecuali orang kada hendak. Siapa yang hendak kada hendak jaga Rasulullah Rasul sahabat Rasulullah siapa yang kada hendak masuk surga? Jawabannya man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang menuruti lawan aku. Jadi yang disampaikan oleh para hadis Nabi yang disampaikan oleh para guru dan ulama-ulama mubalik itu semuanya itu bersumber dari Rasulullah. Kita kada perlu mencari hadisnya hasan daif, kita belum ada waktu. Jadi amalkan apa yang diajarin guru, hormati orang tua, hormati guru, ikuti Rasulullah, itu aja. Nah kesimpulannya mudah-mudahan kita ini sabarataan jadi mahabbah yang bojong kepada Rasulullah, pengikut Rasulullah sabarataan. Hadanallahu yakum ajmain ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.